semuanya, selamat siang, selamat datang pada mini seminar pada siang hari ini. Terima kasih atas waktunya sudah menyempatkan untuk datang pada seminar hari ini. Sebelumnya aku mau nanya nih, di sini ada yang pernah mengalami kegagalan nggak ya? Pernah? Sering? Nah, selama kalian merasakan kegagalan itu, apakah kalian merasa putus asa atau kalian udah nyerah aja, udah nggak mau ngelakuin apa-apa? Tetap coba berusaha ya. Nah, aku di sini mau menjelaskan tentang kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi kegagalan itu bisa membuka peluang-peluang baru bagi kita semua. Jadi kegagalan itu bisa menjadi sebagai bentuk intrapersonal yang paling jujur untuk menemukan minat yang terdapat dalam pekerjaan kita. Pada seminar kali ini, kita akan dihadiri oleh 3 speaker dan 1 narasumber yang akan menjelaskan mengenai kegagalan dapat mendorong komunikasi interpersonal yang lebih jujur, serta kita melihat dari kisah-kisah tokoh nyata yang mengalami kegagalan besar, yang menemukan passionnya melalui kegagalan tersebut, melalui proses komunikasi. Dan yang ketiga, kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi jadi titik balik lewat proses belajar dan komunikasi. Kemudian setelah speaker ini dilanjuti oleh narasumber kami dari Dr. H.C. Hidayati Nurrohma, SVSI. Untuk rangkaian acara ini saya serahkan kepada moderator Karisang, silakan. Baik, terima kasih untuk MC atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Risang Abdul Wicaksono. Pada kesempatan hari ini saya akan menjadi moderator dan juga menemani narasumber untuk berbincang. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke dalam topik yang pertama, yaitu kegagalan mendorong komunikasi interpersonal yang lebih jujur. Untuk pembicara pertama, waktu dan tempat kita persilahkan. Ya, mulai di next mungkin. Next. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Aisyah Khairunisa, dan di sini aku akan menjelaskan mengenai topik kegagalan mendorong komunikasi intrapersonal. Oke, mungkin boleh di next. Sebelumnya nih, awal-awal aku mau nanya dulu ke kalian semua, kapan terakhir kali kalian gagal? Pertanyaan ini cukup sederhana, tapi yang aku maksud gagal itu bukan gagal yang kayak telat masuk kampus atau telat karena lupa ngerjain PR, tapi gagal yang bikin kalian mikir bahwa apa sebenarnya minat aku benar-benar di sini? Apa yang bidang pekerjaan aku benar-benar aku sukai di sini, atau minat yang sebenarnya sesuai sama pekerjaan aku. Oke? Next. Di sini aku juga menunjukin bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari cerita, melainkan kegagalan adalah kegagalan adalah cermin. Cermin yang sebenarnya jujur banget, tapi sebenarnya cukup nyakitin. Tapi dari cermin tersebut juga membawa kita ke pintu baru, ke jalan terang yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah pikirkan atau sempat kita abaikan. Karena terlalu sibuk sama kata berhasil sampai lupa kalau gagal itu juga bagian dari kata berhasil. Boleh next? Oke, ini ada kasus dari kegagalan di mana kalau setiap kita ngerasa gagal, kita mungkin berdiam diri dulu, terus baru ngerasa sedih. Yang ada bagian juga dari 5 stages of grief. Baru kita melakukan dialog kepada diri kita sendiri, namanya komunikasi intrapersonal, di mana dialog itu adalah dialog paling jujur, dialog yang kita lakukan sama diri kita sendiri. Barulah kita mungkin mempertanyakan
apa ini pilihan yang tepat, apa ini bidang yang aku suka, apa minat ini yang aku pengen banget, atau ini justru cuman FOMO-FOMOan doang, atau cuman ikut-ikutan kata orang tua, atau ikut-ikutan temen gitu. Oke, boleh di next. Nah, di sini ada aku kasih Carol Dweck. Beliau adalah yang mengkonsepkan growth mindset. Beliau ini juga American psychologist. Intinya adalah dia menganggap kegagalan itu bukan sebagai penghalang, melainkan kegagalan itu adalah sebagai peluang. Peluang yang membawa kita ke profesi pekerjaan yang sebelumnya mungkin kita nggak pernah pikirkan. Oke, boleh di next. Nah, kenapa sih kegagalan itu harus disertai? Kenapa kegagalan itu harus untuk menemukan minat dan bakat kita dalam menemukan profesi atau yang sesuai sama yang kita suka atau yang sebenarnya kita butuhkan? Karena sebenarnya kegagalan itu dapat menemukan kita dengan minat dan passion. Kegagalan ini ketika kita, karena sebelum gagal, kita biasanya terlalu sibuk sama zona nyaman, kenyamanan, sehingga kita cuma ngikutin arus, ngikutin jalur gitu, ikut jalan terus, lurus terus. Tapi ternyata saat kita terjadi namanya kegagalan, barulah kita ngerasa terancam, barulah kita ngerasa dipaksa berhenti, barulah kita dipaksa untuk memverifikasi dan mempertanyakan ulang kembali apa yang sebenarnya kita suka, apa pekerjaan yang sebenarnya sesuai sama bidang kita. Kalau dari kasus aku sendiri nggak usah jauh-jauh, aku pas sebelum masuk UMN, aku punya rencana untuk kuliah sebelumnya di PTN, pastinya di yang terkenal gitu kan. Kemudian juga aku mengalami kegagalan di situ, aku gagal masuk universitas yang aku udah rencanakan. Tentu aja seperti kasus sebelumnya di mana aku tentu melaksanakan yang namanya 5 stages of grief juga. Aku merasa sedih, aku merasa kecewa karena saat aku merasa gagal, aku nggak tahu kenapa bisa gagal, dan padahal di situ usahaku udah 100% aku taruh di situ, udah aku rencanakan. Tapi dari kegagalan itu akhirnya aku sadar gitu kalau minat aku memang nggak di situ. Dan minat aku ternyata ada di sini, yang sekarang aku ada di UMN di LT meskipun aku lagi ngambil jurusan lain gitu. Yang dimana dari keputusan aku dari komunikasi intrapersonal tersebut, aku menemukan dan memberanikan diri untuk mengakui adanya minat aku sendiri gitu. Oke, mungkin boleh next. Selanjutnya adalah karena kegagalan itu membuat kita bergerak. Lagi-lagi sebelum kita menjalani kegagalan, kita terlalu sibuk ada di zona nyaman hingga kita merasa kita aman, yang penting resikonya gak gede-gede banget gitu kan. Tapi saat kita mengetahui, saat kita menjalani kegagalan, barulah kita merasa diri kita terancam. Dan disitulah terjadi kita berhadapan dengan self-reflective dialog, di mana kita membuat makna baru dari pengalaman pribadi. Misalnya di mana? Misalnya begini, kayak aku kira aku cocok di dunia IT, tapi aku gagal terus dan ternyata aku jauh lebih senang bekerja dengan orang. Dari hal-hal seperti ini dilakukan komunikasi intrapersonal sehingga kita lebih mengetahui minat kita di mana dan sebenarnya itu kita sukanya di mana, hingga sesuai sama profesi dan pekerjaan yang kita ambil nantinya. Atau mungkin selama ini aku kira aku anak yang cocok kerja di balik meja, tapi kok pas aku bantu acara kampus kok malah lebih hidup ya. Nah, komunikasi-komunikasi inilah yang membuat kita berani keluar dari zona nyaman, yang mungkin meskipun kita akhirnya mengambil jalur lain, kita mungkin mulai dari nol lagi, tapi akhirnya kita nemu skill baru, mungkin pelajaran-pelajaran baru yang sebenarnya kita sebelumnya tidak kita ketahui, ternyata kita minat di situ. Oke, boleh next. Nah, zona nyaman itu yang berbahaya itu nggak cuma soal fisik, tapi kadang paling bahaya itu zona nyaman mental, dimana kita terlalu yakin bahwa aku udah tahu aku siapa, padahal ternyata belum. Karena orang terlalu nyaman di zona itu hingga dia tidak mengambil resiko yang sebenarnya dia itu suka juga, dia itu minat juga di situ. Gitu. Boleh next. Next. Oke. Selanjutnya poin ketiga yang paling penting aku adalah kegagalan itu membuat kita mempertanyakan nilai atau arah hidup.
kita mulai mempertanyakan kenapa aku kerja di sini, sebenarnya nilai apa sih yang mau aku ambil dari pekerjaan ini, dari bidang ini, atau sebenarnya tujuan aku untuk duduk di misalnya pegawai kantoran itu aku pengen kemana setelah 5 tahun ke depan dan lain-lain, apa aku terus di sini gitu, yang dimana itu membentuk self concept, membentuk persepsi mengenai diri sendiri berdasarkan refleksi pribadi, dimana hal-hal dimana kita mulai mempertanyakan diri sendiri, kita mulai membentuk persepsi dan juga narasi baru pada identitas diri kita. Atau mungkin dalam kasus lain udah ditolak gitu 5 interview kerja misalnya, terus dia baru mikir gitu, sebenarnya aku nyari kerja ini karena aku emang suka di bidang itu, atau sebenarnya aku emang pengen cepat-cepat dapat kerja aja biar dapat gaji gitu kan, biar ikut-ikutan foto gitu pakai lanyard gitu, biar keren gitu kan. Hingga di situ kita mungkin buru-buru sama yang namanya menentukan arah hidup kita. Oke, boleh next. Nah, ini sebagai inti teman-teman, kalau kita mengalami kegagalan, jangan buru-buru ngomong aku nggak mampu, aku nyerah, aku nggak bisa. Tapi mulailah ngomong next. Apa pelajaran yang didapat dari kegagalan ini? Karena dari pelajaran, dari pengalaman hidup, dari kegagalan itu adalah guru terbaik untuk kita ke depannya. Sebagai akhir, komunikasi intrapersonal itu yang paling jujur itu adalah kepada diri sendiri, bukan ke orang lain. Jadi ketika kita berdialog dengan diri sendiri, barulah kita mungkin menyadari sesuatu yang sebenarnya tidak kita pikirkan, kita tidak pertanyakan, sehingga itu pentingnya komunikasi intrapersonal. Saya Aisyah Herunisa, sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Ya baik, terima kasih untuk Aisyah atas pemaparan materinya, materi yang sangat bermanfaat, dan dari sini kita belajar bahwasannya untuk berkomunikasi yang paling baik itu adalah komunikasi dengan diri sendiri. Kita lanjut ke pembicara kedua, yaitu Yobel. Waktu dan tempat dipersilakan. Boleh langsung aja, next slide. Oke, halo semuanya. Sebelum aku mulai masuk ke topik kita, aku pengen cerita dulu nih tentang cerita pribadi aku. Boleh slide next. Aku tuh seorang penulis film ya, dan aku tuh pernah nulis film untuk tugas kuliah aku. Aku nulis di kamarku itu kayak gelap sendirian, kedinginan gitu untuk tugas kuliah. Filmnya jadilah skripnya, masuk ke tahap produksi nih. Nah, di tahap produksi itu jadi film kayak, wah aku ngeliat tulisanku ini ada bentuk manusianya tahu. Akhirnya masuklah ke screening. Nah, di screening nih orang-orang kok aku lihat kok nggak ada yang ketawa ya, kok reaksinya nggak sesuka hati aku ya. Setelah itu, boom, itu rasanya jatuh banget kayak lubang ke dalam, dan hatiku tuh rasanya hancur banget. Di situ aku berpikir kayak, apa yang harus aku lakukan? Boleh next slide. Nah, di situ tuh aku tuh rasanya kayak, ini kah rasanya kegagalan? Selesai kah di sini sudah kayak, ini kah hukuman bagi Tuhan, kayak boom, langsung ke bawah, kayak habis gitu. Nah, aku mengundang kalian untuk masuk ke dalam pikiranku dan merasakan juga mendengarkan apa yang aku alami dan apa yang aku lakukan ketika aku merasa gagal tersebut. Boleh next slide. Oke, sebelumnya karena aku udah merasa gagal, aku kayak mau melihat nih gimana sih orang-orang yang sukses-sukses ini bisa bikin masterpiece mereka. Masa mereka nggak gagal? Langsung ku tonton, ku baca semua tuh biografi mereka kan. Dan aku ketemu sama satu aktor ini. Di sini ada yang nonton Breaking Bad? Mantap, Sigma Boy. Ada yang gamers juga yang main Far Cry? Let's go, Sigma Boy juga. Nah, aku tuh ketemu sama seorang aktor namanya Giancarlo Esposito. Dia itu seorang African Italian
yang mana dia masuk ke Hollywood dan berkarir menjadi seorang aktor, tapi lumayan rough. Dia karirnya nggak bagus, bahkan dia sampai mau bunuh diri. Lebih tepatnya kayak dia nanya-nanya ke istrinya kayak, Beb, kalau misalnya aku mati, duitnya buat anak-anakku gimana ya? Dia bahkan udah sempat berpikir untuk melakukan assassination, pembunuhan terhadap dirinya sendiri, biar dia dapat duit dan uangnya diasuransikan ke anak-anaknya. Kayak sniper ada 2, bisa tembak saya gitu, dan mati. Boleh lanjut? Nah, untungnya ya guys, untungnya dia nggak melakukan hal itu, dan akhirnya dia ikut ke menjadi seorang aktor di sebuah series namanya Breaking Bad, menjadi Gus Fring. Orang-orang suka tuh sama karakter dia dan bam, ya tentu saja akhirnya meledak, dan sekarang dia ada di mana-mana deh. Dia kemarin baru main series juga The Boys jadi Stan Edgar, dan dia juga kemarin baru main sama Francis Ford Coppola jadi Megalopolis, jadi Franklin Cicero. Masih ada harapan guys, jangan nyerah dulu. Boleh lanjut lagi? Oke, aku film. Kalau misalnya aku ngomongin film lagi, rasanya bias. Ya udah, aku bawa ke Steve Jobs. Nah, kalian kalau misalnya ngomong Steve Jobs pasti kayaknya, wah, abang-abang Apple ya, yang buat Apple bro, CEO-nya. Tapi kalian tahu nggak sih, dia itu juga salah satu founder dari sebuah perusahaan animasi. Oke, kita kilas balik dulu ya. Jadi Steve Jobs ini, dia kan udah bangun Apple ya, tapi secara ironisnya, dia tuh ditendang juga dari Apple. Ya itu ada runtutan acaranya lagi selebih itu. Setelah dia ditendang, dia bingung kayak, gue ngapain ya? Apple kan berusaha juga, agak sedih juga ya kalau gue ditendang dari sini ya. Akhirnya, dia ketemu sebuah grup namanya Graphic Group. Itu tuh punyanya Lucasfilm. Itu kerjanya untuk bikin program, buat bikin filmnya si Lucasfilm. Steve Jobs ngeliat, katanya, wah ini keren bro. Gue ngeliat potensi di dia, dan akhirnya dia investasi uang banyak. Akhirnya investasi jadi gede, akhirnya sekarang jadi Pixar. Nah ya, yang kalian nonton tuh Finding Nemo, Toy Story 1, 2, 3. Kalau misalnya dia nggak ada, mungkin kita nggak nonton itu kali. Boleh next. Nah, aku pengen ngomong lagi ke kalian, kalau aku pengen kalian sedikit merenungkan kayak, membayangkan gimana kalau misalnya 2 orang tadi tuh setelah mereka ngeliat kayak, wah aku gagal, terus mereka stop aja. Mungkin kalian sekarang yang pakai iPhone nggak pakai iPhone guys, mungkin pakai merek Cino Chongqiang nggak tahu, atau mungkin kalau misalnya Gus Fring stop itu, mungkin kita nggak ngelihat karakter Gus Fring itu, nggak tahu, mungkin orang Spanyol Latin, ya udah aja gitu. Nah, dari kegagalan aku itu juga aku jadi merenung dengan diriku sendiri, berbicara dengan diriku sendiri kayak, apa gue stop di sini aja? Apa aku selesai aja di sini? Apa aku cari karir lain ya? Tapi aku mencoba merenung, dan aku akhirnya berkomunikasi, dan aku menemukan peluang-peluang baru itu, yang mana kebetulan aku diarahkan ke jalan yang benar ya. Oke, next. Nah, setelah kalian bisa merenung dengan diri kalian sendiri itu, kalian tuh bisa merasa lepas gitu. Jadi serasa, wah ya sesuai dengan slide saya yang di kiri, bagaimana rasanya itu lepas dari sebuah rantai ikatan yang membelenggu di dalam diri. Tapi karena kita sudah merenung dengan diri kita sendiri, kita jadi merasakan, oh kita mengevaluasi kegagalan tersebut. Next. Oke, yang terakhir itu ada komunikasi ya guys ya. Setelah aku mengalami kegagalan dan aku merenung dengan diriku sendiri kayak, oh aku gagal. Aku mencoba untuk berkomunikasi dengan mamaku. Untuk sebelumnya, mamaku itu yang kenalin aku pertama kali ke film. Aku ingat banget setiap aku kecil, itu aku selalu nonton berdua sama dia di Global TV, bioskop Indonesia. Dan ketika aku nonton itu, mamaku tuh selalu ngeliatin muka aku kayak, wah kayaknya dia bikin film deh besok gitu. Tapi ya kan pasti ada up and down-nya ya. Dan setelah aku ngomong ke mamaku tentang kegagalan aku, ya oh gue gagal. Terus mamaku ngomong, kamu tahu kalau misalnya pas kecil kamu tuh selalu nonton film, kamu tuh selalu sadar akan 2 aspek, yaitu yang pertama adalah tentu saja cerita, yang kedua tuh kamu sangat suka sama musik-musiknya dari film. Dan dari situ aku kayak,
oh iya juga ya, apa aku nggak bikin musik ya? Dan akhirnya, boleh next slide, aku mencoba untuk memproduksi musik dan juga ya bersuara untuk film-film. Dan bisa dibilang aku jatuh cinta dengan hal tersebut dan aku merasa terlepas dari semua beban-beban. Atau enggak setidaknya aku bisa merasa untuk menyampingkan dulu sebentar dan aku bisa punya hobi lain. Boleh lanjut? Kegagalan itu jangan dijadiin beban ya guys ya. Kegagalan itu tuh harus dijadikan sebuah tangga. Ibaratnya kalian gagal terus. Dan kalian itu jadikan gagal itu sebuah tangga untuk mencapai kesuksesan yang ada di atas sana. Kegagalan itu harus dijadikan sebagai bahan evaluasi. Ya mungkin kita sekarang akan gagal. Suksesnya mungkin masih 10 tahun atau 5 tahun lagi kita nggak tahu. Bisa aja tiba-tiba boom, one hit wonder. Boleh? Next. Nah, kalau misalnya kalian gagal terus nih guys ya. Bayangkan bagaimana terus kalian misalnya gagal terus berhasil. Bayangkan dead lore kalian, bayangkan grandfather lore kalian. Kalian akhirnya ngerti bagaimana kakek kalian atau bapak kalian ngomong, zaman bapak dulu kalau ke sekolah itu mesti lewatin danau jurang. Sama, kita nanti gini juga nih. Kita juga pasti ngomong, back in my days. Ya, oke, next boleh. Sekian dari saya, terima kasih. Presentasi yang sangat menarik dari Yobel. Dari sini kita memetik banyak hal. Yang pertama, ketika kita gagal itu bukan harus langsung menyerah, harus langsung pasrah sama keadaan. Kita bisa coba cari hal lain dulu, kita istirahat dulu untuk melanjutkan lagi ke goals kita. Untuk mempersingkat waktu, mari kita lanjut ke presentasi ketiga. Untuk speaker ketiga, waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi semuanya. Pada kali ini aku ingin membawa materi next slide tentang gagal itu bukan akhir, justru titik balik lewat proses belajar dan komunikasi. Jadi pasti kalian pernah ngerasain gagal kan ya? Aku juga pernah ngerasain gagal juga. Dan justru kalau gagal itu proses kita jadi ketekun gitu ya, menjadi sukses gitu. Dan jadi proses belajar dan komunikasi juga. Next slide. Nah, topik utama aku tuh ada self talk dan refleksi adalah bentuk komunikasi interpersonal yang penting untuk bertumbuh. Jadi kalau self talk itu kita itu mengevaluasi diri kita sendiri dan juga mengontrol emosi kita. Next slide. Contohnya kayak gini, kalau kalian pernah merasa self talk, kalian pasti merasa harus bicara baik lah tentang diri kalian sendiri. Contohnya kalian sudah melakukan terbaik. Contohnya di foto ini you're enough gitu. Yang kedua itu ada yang refleksi, itu yang no maybe yes. Jadi kalian refleksi diri kalian kayak aku udah melakukan terbaik pasti ya, aku udah melakukan terbaik pasti. Kayak kalian udah lagi ngerjain ujian pasti kalian udah harus tenang dan juga merasa kalau kalian udah melakukan terbaik gitu. Next slide. Jadi kalau masih masalah itu dia berhubungan sama self-talk, refleksi, dan berpikir. Jadi masalah itu sangat penting buat bertumbuh gitu ya, untuk pengalaman diri kalian dan emosi kalian dan juga pengembangan secara keseluruhan juga. Jadi komunikasi intrapersonal itu sangat penting untuk kalian kembangkan juga dalam diri kalian untuk mengendalikan emosi kalian, pemahaman diri dan juga self-talk juga dan juga dalam kembang berpikir gitu. Next slide. Nah, topik kedua ini ada gagal mengajarkan ketekunan fleksibilitas. Jadi gagal ini biasanya awal kita bakal merasakan gagal ya. Aku akan sebut pengalaman aku juga. Contohnya itu aku tuh awalnya minat aku itu ada di dulu aku di SMA itu aku anak IPS ya, aku anak IPS dan sebenarnya aku minat aku di geografi ya. Dan pas aku lihat ujian sejarah geografi aku jelek guys.
teman-teman, geografi aku jelek. Tapi sejarah aku bagus, padahal aku benar-benar benci banget sama sejarah, tapi malah bagus gitu ya. Dan aku sejarah tuh aku jarang belajar gitu. Padahal aku nggak tekun belajar sejarah. Dan akhirnya geografi aku nilainya bagus di ujian, dan itu mengembangkan ketekunan aku juga dan fleksibilitas aku gitu. Next slide. Nah ini dia guys, jadi kalau gagal itu kita mengajarkan kegagalan ketekunan fleksibilitas, berarti orang tersebut itu belum siap untuk memiliki tantangan baru gitu ya. Contohnya kalau kalian di dalam dunia kerja itu pasti atasan tuh bakal memberikan kalian tugas yang kalian gak terbiasa gitu ya. Jadi kalian mesti berusaha semaksimal mungkin para atasan kalian itu suka sama pekerjaan kalian gitu ya guys ya. Next slide. Ya, jadi cara kita kembali kegagalan kita itu kayak gimana? Cara kita mengatasi kegagalan kita itu kayak gimana sih? Karena itu kita harus bersahabat dengan kegagalan kita juga guys. Harus bersahabat karena itu bagian dari proses belajar kita juga untuk mengembangkan kesuksesan kita. Dan itu tapi gunakan kegagalan itu sebagai pembelajaran motivasi juga untuk kalian untuk terus berusaha. Karena kalau nggak berusaha itu nanti bakal berhubungan juga sama masa depan kalian juga gitu. Yang kedua itu ada ketika kegagalan itu penting banget untuk kita untuk mengambil waktu juga beristirahat dan mengevaluasi kita sendiri. Dan situasi ini itu membantu melihat apa yang salah dan bagaimana kita untuk memperbaiki kesalahan kita. Jadi dalam topik yang ini nih, kita itu harus mengevaluasi kita. Contoh misalkan dalam kopas kalian ujian gitu ya. Kayak evaluasi mana nih yang salah gitu di diri aku gitu ya. Next slide. Nah, yang ke topik ketiga ini ada titik balik sering dimulai dari rasa putus asa kan dengan baik. Jadi titik balik itu biasanya dimulai dari putus asaan kita gitu. Keputus asa itu kita mudah menyerah, kita nggak tahu lagi, udah mentok di situ aja. Next slide. Nah, jadi intinya itu rasa putus asa itu bukanlah harus kita takuti gitu ya. Jadi kita nggak boleh takut hal putus asa kita gitu. Kita harus takut sama diri kita sendiri. Kita harus positive thinking ya guys. Nah, ini kan sebuah kesempatan untuk tumbuh dan berkembang. Supaya kita bisa kembangkan untuk bertumbuh juga. Dengan mengalami putus asa itu orang-orang bakal dapat menemukan titik balik juga supaya untuk menuju kesuksesan gitu. Next slide. Sekian dari aku yang jelas. Terima kasih. Aku kembalikan ke moderator. Presentasi yang menarik dari Thalia. Dari presentasi itu saya simpulkan kalau titik balik itu penting. Jadi ketika kita sudah jatuh, kita tidak boleh lupa untuk belajar dari pengalaman kita jatuh sebelumnya untuk bangkit di kemudian hari. Boleh di next slide. Kemudian pada kesempatan kali ini saya akan yang bertemakan tentang kegagalan dalam psikologi perkembangan dan juga penemuan jati diri menuju jenjang karir. Untuk Miss Hidayah, waktu dan tempat dipersilahkan. Asik. Oke. Yuk. Selamat siang Miss Hidayah. Cek. Iya, selamat siang Risa dan teman-teman semua, juga Miss Renata sebagai dosen pembimbingnya. Ya, di siang hari ini mungkin kita banyak dengar tentang kegagalan sebelumnya. Nah, kegagalan itu apa sih menurut Miss Hidayah sendiri? Oke. Makasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kegagalan itu sebuah titik dalam perjalanan.
Miss Ida hari ini udah berusia 47 tahun dan hidup Miss Ida itu banyak banget kegagalannya. Ya, kalau seperti tadi teman-teman pembicara sudah menyampaikan, kegagalan bukan sebuah akhir. Terus tokoh-tokoh punya kegagalan semuanya. Karena film yang bagus mana ada yang nggak gagalnya kan? Mana ada film, kita nonton film dari awal sampai akhir, orangnya sukses saja. Menarik nggak nontonnya? Nggak seru banget, apaan sih gitu ya. Nah kalau film yang keren itu dulu justru yang dimulai dari dia cupu jadi hero gitu kan. Nah pasti banyak kegagalan di situ, baru kita ngambil hikmahnya. Seperti yang tadi dibilang untuk mengambil hikmahnya, untuk menemukan jati diri. Nah hidup Miss Ida juga begitu, Risang. Jadi banyak sekali kalau diceritain ya kegagalan Miss Ida itu. Dimulai dari, ini kalau dari kecil banyak banget ya, belajar jalan jatuh, belajar berenang tenggelam, udah banyak banget ya kan. Tapi yang paling penting ketika kita bicara dihubungkan dengan jenjang karir, Miss Ida itu SMA, tadi siapa yang salah jurusan? Ada nggak di sini salah jurusan? SMA tuh Miss Ida salah jurusan guys, sedang sakit namanya psikosomatik. Jadi Miss Ida itu sekarang profesinya menjadi pembicara. Ngomongin jiwa manusia, maksudnya itu jurusan IPA atau IPS? IPA. Ngomongin jiwa manusia, ngomongin sosial. IPS kan? Tapi zaman Miss Ida sekolah dulu yang namanya IPS tuh cupu banget guys. Dibilangnya tuh apaan sih gitu, nggak pinter gitu. Akhirnya Miss Ida maksain masuk IPA. Yang terjadi setiap hari takut banget sekolah. Karena itu pengalaman pertama gagal disetrap di depan, nggak bisa ngerjain tugas fisika. Nah itu ya, dari situ akhirnya belajar. Serius belajar, akhirnya merasa tadi ya, self talk, ini tuh IPA bukan jati diri gue nih. Gue mestinya di IPS dan kemana ke psikologi. Jadi dari gagal itu masuk ke psikologi. Di psikologi Miss Ida ada sesuatu yang kayak nggak seru sih, kuliah tiap hari ngapain ya. Salah satu hobi Miss Ida tuh nyanyi. Akhirnya mendaftar waktu kampus UGM. Jadi Miss Ida dari psikologi UGM membuka ruang cari vokalis band. Cuma Miss Ida nggak pede karena pakai jilbab, karena kemarin-kemarin nggak boleh nyanyi pakai jilbab. Akhirnya ikut audisi tapi nggak berani melihat hasil. Ternyata padahal di hasilnya Miss Ida masuk urutan pertama. Aduh itu kegagalan besar banget deh. Nah akhirnya belajar lagi, berdoa biar dikasih kesempatan, dapat kesempatan. Dari situ akhirnya jadi profesi Miss Ida hari ini singspirer. Gitu, dan dari kegagalan berikutnya Miss Ida banyak sekali kegagalan, akhirnya yang tadinya nggak akan pernah berpikir bisa nulis buku, bisa nulis lagu, bisa macem-macem, akhirnya bisa. Jadi semua itu dari kegagalan gitu. Oke, baik. Dari topik kita pada siang hari ini yaitu kegagalan dalam psikologi perkembangan dan penemuan jati diri menuju jenjang karir. Ya. Kira-kira Miss Ida sendiri menangkap perkembangan psikologi perkembangan ya. Oke teman-teman, mungkin kita ngobrol nggak usah susah-susah teorinya ya. Kalau banyak banget ahli psikologi perkembangan, intinya gini, kita itu setiap saat bertumbuh dan berkembang, benar ya teman-teman, dari bayi, dari lahir sampai segede ini, dan masih akan punya tugas berikutnya. Ada satu tokoh itu bicara tentang tugas perkembangan. Itu mengatakan, Haviger bilang, setiap saat kita punya tugas perkembangan. Kalau kita selesai pada tugas ini, maka akan lanjut memudahkan kita pada tugas berikutnya. Contoh, kita umur 1 tahun, tugasnya jalan. Kalau kita takut jalan, terus mama kita nih sedih banget lihat kita jatuh melulu, mama kita bilang, Risang jangan jalan, kasihan mama lihatnya kamu jatuh. Apa yang terjadi? Nggak akan bisa jalan. Hari ini nggak bisa ke kampus ya kan, bisa jadi lumpuh kakinya. Maka ketika kita mengalami tugas perkembangan, itu dipastikan akan ada titik-titik kegagalan, karena dari kegagalan itu adalah proses untuk kita nih dikasih akal nih, mikir gitu. Dari mikir akhirnya kita berhasil, bisa jalan, bisa kuliah. Dari sini nih, kuliah tuh pasti banyak banget gagalnya, ya kan? Terus nanti ketemu skripsi, ketemu tugas akhir, mesti ketemu dosen, disalahin lagi, dicoret-coret lagi. Ini mah tinggal kitanya aja mau baperan, mau lebay, atau mau menganggap ini memang, ya dari awal kita udah bilang, gue itu lagi belajar, dan belajar tuh nggak langsung harus bisa, gitu. Ya kan? Kalau kita nggak pakai belajar langsung bisa, aneh banget.
Apa dunia ini kalau nggak pakai belajar langsung bisa? Ya jadi mindsetnya jadi ubah. Gue itu lagi belajar, kuliah tuh gue nggak langsung pinter. Nah gitu. Nggak ada di dunia ini orang yang langsung pinter, semuanya pasti harus belajar. Nah, makanya dengan mindset yang benar, kegagalan menjadi mengasihkan. Gitu, karena asik. Kalau gagal tuh asik ya kan? Wih belum berhasil nih, kayak kalian main game. Coba main game berapa kali mati tuh. Untung membuat game bagus, pinter. Dikasih nyawa, bisa di reset. Ya kan? Itu yang membuat kita akhirnya edik kan? Gagal, nyawanya tumbuh lagi, main lagi. Ya kan? Itu otak kita kemudian tumbuh hormon-hormon untuk akhirnya seru ya main game ya. Begitu sampai pencapaian, gitu. Coba nggak ada gagalnya? Bisa, ye. Kan gitu, ye-nya tuh kayak yang apaan sih gitu. Lebih ekspresif. Happiness itu datang dari berhasil mengalahkan kegagalan gitu. Oke, boleh tepuk tangan. Iya. Lepaskan ya. Next. Untuk kegagalan sebagai bagian dari fase ekspresi identitas. Ekspresi identitas itu apa sih? Oke, jadi gini ya, kita itu waktu lahir kan mengerti diri kita itu kan dari orang tua ya. Mamahnya Risang pasti suruh bilang gini, anakku ganteng gitu ya kan. Ada yang cewek-cewek, anakku cakep, anakku pinter. Lalu kita percaya, ya kan? Percaya kita pinter, kita cakep, kita ganteng dari kata-kata orang yang mencintai kita, ya kan? Tapi begitu masuk sekolah, apalagi udah sampai kuliah kayak gini, bisa-bisa kita krisis identitas lagi tuh. Ketika kok gue nggak pinter, kata teman gue nggak cakep, nembak cewek, gue nggak mau sama lu kurang cakep lah, hilang tuh kita ganteng. Apa tadi tuh kepercayaan dirinya hilang. Kata mama gue ganteng, terus nanya lagi ke mama, mah sebenarnya gue ganteng nggak sih? Kok kata pacar gue nggak ganteng? Itu bingung lagi tuh. Makanya itu yang namanya krisis identitas. Kalau teman-teman mau mengerti identitas dirinya, percaya diri itu mulai dari situ tuh. Kamu percaya identitas kamu siapa? Identitas bukan cuma yang tuliskan identitas Anda, nama, alamat, bukan gitu. Tapi kita bicara di sini lebih kepada karakter. What do you believe about yourself? Who you are, who you truly are gitu. Dan itu memang perjalanan seumur hidup untuk mencarinya. Makanya alhamdulillah kalau Missy Day dalam perjalanan kegagalan tadi, ketika Missy Day gagal, salah satu kegagalan terbesar Missy Day adalah kegagalan menjadi ibu. Missy Day tadinya berpikir kalau udah belajar psikologi, juga Missy Day membangun sekolah sendiri, ya. Lalu kemudian mengasuh anak, berharap Missy Day jadi ibu yang baik. Ternyata Missy Day gagal karena Missy Day kurang ilmu dan terlalu galak sama anak Missy Day. Itu yang membuat akhirnya, ya Allah, ketika anak Missy Day itu benci gitu ya sama Missy Day di umur 9 tahun tuh kayak, kok aku gagal banget jadi ibu. Nah kalau misalnya waktu itu bayangin, terus aku krisis identitas, terus emang gue mah nggak bisa jadi ibu, emang gue mah nggak terlahir jadi ibu, terus gue bunuh diri, apa jadinya anak gue, ya kan? Coba kayak gitu, ya anak gue ada satu ruangan ini, nggak usah ditunjuk ya. Nah jadi artinya di titik kegagalan itulah kemudian mestinya ngapain sih? Refleksi, belajar, mencari lagi. Sebetulnya aku siapa, tugasku ngapain, terus apa yang kurang dari aku untuk aku pelajari. Ya kan, disitulah kemudian dalam perjalanan itu kita mencari, akhirnya dapatlah identitas. Missy Day belajar lagi. Dan kalau teman-teman mau mencari identitas yang lebih mudah, sebetulnya adalah refleksi tadi, plus teman-teman cari tahu hari ini sudah banyak penemuan-penemuan di bidang psikologi yang akan memudahkan kalian untuk ada tips-tips, ada pola-pola pada diri kita, terutama pada otak kita itu yang diciptakan sama Tuhan. Kita itu dikasih genetikanya, identitas pribadi kita gitu. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kalau panjang Missy Day bisa jelasin. Oke, next. Mungkin aku ada sedikit pertanyaan, Miss. Mungkin banyak dari teman-teman aku tuh yang denial, dia nggak mengakui kalau dia tuh gagal. Ya. Nah, mungkin kalau misalkan kita sebagai teman tuh cara mengingatkan mereka tuh gimana ya? Oke, penting banget nggak sih ngingetin? Itu yang pertama. Seberapa penting kamu harus ngingetin dia? Dia butuh diingetin nggak? Kadang-kadang kita tuh fokus kepada ngingetin orang, sementara kita lupa ngingetin diri sendiri. Ayo, yang ngerasa ya, kita aja masih denial gitu, ya kan? Gue sebetulnya nggak bagus-bagus, apa kayaknya gue gagal, tapi enggak lah. Nah, tapi gue kayaknya suka, gue jurusan ini gue suka, tapi enggak, gitu-gitu. Jadi kita sering
seringkali tuh bahkan ngobrol sama diri sendiri aja bentuknya denial. Kalau tadi Aisyah tadi ya bicara tentang 5 stages ya. Ya kan itu ada denial tuh di paling awal, untuk sampai ke acceptance tuh panjang banget tuh perjalanannya. Nah, kalau tadi pertanyaannya, gimana cara ngingetin teman kita? Yang pertama, biar kamu nggak overthinking, nggak sibuk hidup kamu dengan ngurusin orang. Tanya dulu, kamu perlu diingatkan enggak? Kamu ngingetin orang yang nggak merasa perlu, aduh, capek banget. Makanya kami ya, profesi seperti Misi Day ini yang datang ke konsultasi itu yang udah sadar mau minta bantuan, bukan di tahap denial. Kalau di tahap denial, orang-orang itu bahkan nggak mau konsultasi, nggak mau untuk dengar ilmu psikologi, bahkan nggak mau untuk mencari jati dirinya. Tapi kalau sederhananya, kalau dari pertanyaannya gimana sih ngasih tahu orang yang denial, temenin aja deh. Temenin, tunjukin kalau kamu bertumbuh lebih baik dari dia, ya kan? Nanti dia akan nanya, kok lu bertumbuh? Iya, gue lepas dari denial gue. Itu cara ngajarinnya. Ya. Lalu berikutnya, jadi kan setiap kegagalan pasti kita akan patah semangat, terus kita akan minder, overthinking dan sebagainya. Nah, kira-kira untuk bangkit dan nemuin minat tuh apa dan gimana? Oke, emang ini ya, ketika misalnya kemarin dapat judul tentang failure, tentang kegagalan gitu ya, memang itu tricky dan ini materi yang bagus gitu. Ketika kita ambil ini dari sisi positif bahwa kegagalan bisa menjadi titik untuk pertumbuhan. Well, actually pada kenyataannya nggak begitu semuanya. Orang-orang pada akhirnya mereka mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, itu adalah mereka-mereka yang mengalami kegagalan dan gagal untuk tumbuh. Gagal untuk tumbuh, jadi akhirnya mereka pada desperate, putus asa, bunuh diri. Dan anak-anak Gen Z sekarang kalau yang misalnya berada dalam zona konsultasi itu paling banyak Gen Z yang ujung-ujungnya kena mental mau bunuh diri aja. Nah gitu, jadi gimana cara agar lepas dari kegagalan? Yang pertama kita bisa self-talk. Kalau syaratnya, ada syaratnya, dimana kita memiliki identitas yang bagus dengan diri kita nggak punya trauma masa lalu yang terlalu besar, akhirnya beban mental kita nggak terlalu banyak, itu boleh self-talk. Kalau belum bisa, maka konsultasi dengan ahlinya untuk diajarin cara self-talk. Ya, jadi cara self-talk, cara untuk releasing masalah itu perlu ditemenin. Karena kalau enggak, nanti jatuhnya sama tadi yang dibilang overthinking. Kalau teman-teman tidak pernah dilatih untuk bahkan bicara dengan diri sendiri, biasanya yang muncul apa? Gue gagal nih, sialan nih, gara-gara kemarin, harusnya nih kemarin gue nih pas pegang mic harusnya gue begini bukan begitu, harusnya gue, nah ya gitu, nyalahin, self-blaming. Ketika kalian ngomong sama diri sendiri yang tadi bilangnya jujur nyalahin, waduh, tambah stres tuh. Padahal apa, kalau dalam psikologi teman-teman, yang namanya kewarasan adalah ketika we are here and now, at this present time. Sementara yang namanya overthinking itu pikirannya lari ke past tense, ke masa lalu dan masa depan, kebanyakan. Jadi orang-orang overthinking biasanya ngomongnya apa? Coba aja gue kemarin ini, coba gue kemarin gitu, coba habis dulu gue gini, coba gue gitu, biar gue masa depan gue gini. Jadi lo lancar dari masa lalu ke masa depan. Itu untuk membuat film animasi gampang, untuk kita yang hidup di dunia realita nggak gampang guys, karena kita hidupnya di masa kini. Makanya namanya sane ya, kewarasan itu adalah orang yang paling banyak persentase hidupnya pada masa kini. Maka cara untuk self talk, misalnya kasih tahu tipsnya sederhana. Ketika kalian mau self talk, hindarkan semua distraction, cari tempat yang nyaman, aman. Jangan sampai kalian self talk nanti di aula depan ngomong sendiri, itu sekalian temen lu, itu mulai gila. Nah itu udah mulai tuh overthinking akhirnya ya kan. Cari tempat yang aman. Kalau yang beragama silahkan untuk minta tolong biar nggak kemasukan jin ya kan. Lalu kemudian pastikan kata-kata yang kalian tuliskan itu atau omongkan adalah hal-hal yang itu objektif, ada datanya, dituliskan, lalu masukkan kata-kata positif. Jadi gini misalnya, daripada kita nyesel kemarin ngapain, Hidai, I love you, you have done good job. Itu dulu, self talk tuh kita mencintai diri sendiri, apresiasi untuk diri kita sendiri.
Jangan nunggu orang lain mengapresiasi kita sebelum kita mengapresiasi diri sendiri. Ya, dan apalagi tadi kata-katanya salah satu yang bisa tulis tadi catat dari pembicaranya adalah jujur. Jujur itu, Risa, kalau kamu melihat orang jujur, cirinya dia nggak pakai kata di depannya jujur ya, gitu. Itu orang itu nggak jujur pasti. Jujur tuh nggak usah pakai kata-kata jujur ya. Gue jujur nih, berarti selama ini lo nggak jujur. Jujurnya situ doang tuh. Jadi orang jujur tuh emang jujur. Semua kata-katanya tuh jujur, gitu ya. Dan jujur itu artinya dia mau mengungkap sisi baik maupun sisi jeleknya, dilihat, dituliskan dengan objektif, lalu dia apresiasi dan dia evaluasi. Yang jelek dievaluasi sehingga ada plan ke depannya dengan baik. Lalu kalau yang bagus diapresiasi. Dia beberapa teman-teman mungkin sudah pernah self reward kayak gitu ya. Bahkan pencapaian kecil saja itu coba self reward, jangan pelit-pelit pada dirinya sendiri karena itu sedekah. Iya, gitu ya. Baik. Kira-kira tips dan tips untuk membangun realisasi mental setelah mengalami kegagalan. Ya. Tadi ya, mungkin nyambung sama jawaban Miss Dea tadi. Tipsnya, satu, sadar dulu kamu hari ini sudah berada di titik ini dengan kegagalan yang kemarin. Lalu ukur kegagalan kamu yang kemarin itu seberapa besar dibandingkan perjalanan kalian sekarang kalian umur sekitar 20 tahunan. Adakah kegagalan yang lain yang lebih besar dan kalian sudah bisa melewatinya? Kalau batu yang lebih besar aja kalian bisa lewatin, berarti kegagalan kecil ini kemungkinan bisa lewatin. Jadi being present dulu. Aku di sini hari ini ada di UMN. Kemarin aku cuma gagal tentang presentasi. Dan itu hanya satu perjalanan kecil aku yang sebetulnya tidak begitu masalah dalam masa depanku gitu. Bahkan kalian gagal satu mata kuliah aja, it's okay. Iya kan? Kita masih punya ruang mengulang. Kita masih punya ruang untuk macam-macam gitu. Jadi jangan tutup masa depan kamu. Korelasinya tuh nggak linear kayak gitu kok. Satu masalah kuliah misalnya dapat D tidak akan mempengaruhi dengan kelulusan kalian secara yang seperti kita pikirkan. Kita kan lebay kan di pikiran kita kan. Karena kadang-kadang targetnya juga nggak realistis gitu. Ini kalau buat menenangkan teman-teman yang lagi kuliah sih, kalau mau dicontoh boleh, nggak juga nggak apa-apa. Dulu Miss Ida memang agak perfeksionis ketika kuliah, pengennya cum laude, ya. Alhamdulillah nyaris. Cuma habis itu realistis. Kalau gue ngulang cuma beberapa mata kuliah ini agar cum laude, sayang banget waktu gue habis. Kenapa nggak segera gue pakai untuk belajar? Akhirnya belajar apa? Belajar dalam kehidupan nyata. Ngapain akhirnya? Kerja. Jadi begitu habis skripsi dinyatakan lulus, kerja, nggak nunggu wisuda. Dan ternyata di dunia kerja itulah that's the real life. Kuliah itu adalah salah satu titik untuk kalian berangkat ke dunia nyata yang namanya pekerjaan, karena di situ tuh masa kalian benar-benar jadi pendewasaan tuh di situ. Karena selama ini kalau siapapun kalian yang hari ini masih minta duit sama orang tuanya, well you are not grown up yet. Ya namanya dewasa adalah ketika kita sudah mampu membiayai diri kita sendiri, nggak merepotkan orang lain, bahkan bisa memberikan gitu. Jadi itu dimulai dari ya seperti kalau Dede Sang bilang sudah sambil magang, that's good. Gunakan hal-hal seperti itu agar kalian lebih realistis, selalu hidup dalam dunia yang nyata, bukan cuma impian-impian gitu. Misalnya tuh kadang-kadang kalau masuk ke dunia kampus kayak gini, ini pasti banyak sekali dream-dream besar, ya kan? Mau jadi ini, mau jadi itu. Begitu menjelang lulus baru tuh deng gitu ya, bikin CV, masukin, nggak dipanggil, gagal gitu. Baru ternyata kehidupan tak seindah kata-kata motivator lah gitu. Ternyata bahwa itu realitanya tuh itu. Makanya belajarlah lebih realistis dengan menempatkan diri kalian justru pada hal-hal yang tantangan-tantangan realistis, sehingga kalian tahu di depan kalian itu sebenarnya tantangannya apa. Dan satu lagi, ini tips yang sederhana tapi jarang sekali orang bilang. Ketika kalian memulai lebih dini, kayak tadi ya, belajar seperti Risang magang, yang seharusnya kamu belum selesai tugas perkembangan kamu dan kamu mengambil tugas perkembangan berikutnya. Apa untungnya? Untungnya adalah di situ kamu ada ketidakterpaksaan. Ada yang namanya kita tuh teman-teman perlu latihan yang nge-gym di awal-awal pasti sakit-sakit banget kan?
ya perlu ada latihan. Mau nyanyi juga ada latihannya. Ya sebentar terakhir ya, habis itu ya, habis waktunya ya. Sama dengan mental. Ternyata mental kita perlu latihan sayang. Kalau kalian mau siap menghadapi kegagalan-kegagalan yang besar, siap untuk tumbuh besar, latihanlah gagal dengan tempat-tempat yang kecil yang memang tidak didesain untuk kalian terpaksa. Kalian mau gagal dalam dunia kerja, masuk kerja sebelum kalian harus benar-benar kerja. Kalian mau bikin film yang benar untuk bioskop, maka bikinlah film-film kecil yang itu belum masuk bioskop. Jadi kalau gagal itu dampaknya nggak besar-besar amat untuk menjatuhkan mental kita. Itu namanya latihan myelin, otot cerdas kita. Semakin kita latihan di tempat-tempat kecil itu, nanti otot-otot mental kita siap. Begitu masuk terjun ke panggungnya yang beneran, mental kita siap. Oke, baik, luar biasa. Mungkin buat pertanyaan singkat terakhir, Miss. Ya. Jadi ketika kita mempunyai trauma yang sangat mengganggu untuk masa depan kita, itu kira-kira apa langkah yang harus kita hadapin mungkin sih? Trauma, saran Misida langsung datang ke konsultasi ke yang ahlinya yang kalian merasa percaya. Jangan nulis-nulis status, jangan umbar di mana-mana. Semakin karena trauma itu bayangkan teman-teman seperti luka. Kalau badan kita terluka atau kaki kita patah misalnya, terus kalian cuma ngomong kaki gua patah sakit banget, emang siapa yang mau tahu dan mau peduli? Malah nanti kalau dibully malah tambah sakit ya gitu. Jadi kalau kalian punya trauma itu kalian sudah tidak bisa menghandle-nya. Sama kalau kita sakit fisik datanglah ke dokter, kalau sakit mental datanglah ke konsultan untuk konsul tentang diri kalian agar dibantu mengatasi luka tersebut. Oke, baik. Terima kasih Miss Ida untuk waktunya dan pemaparannya. Thank you. Dan juga mungkin dari sini kita bisa banyak belajar untuk lebih menghargai kegagalan itu sendiri. Oke, baik. Sekian dari talk show pada siang hari ini. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih Miss Ida. Terima kasih Kak Risang, terima kasih Miss Hidai atas pemaparannya, dan speaker-speaker kami Aisyah, Yobel, dan Talia, terima kasih atas pemaparannya. Jadi dari hal ini kita semua belajar kalau gagal itu bukan akhir dari segalanya, tapi satu kegagalan itu bisa melangkahkan kaki kita ke tangga-tangga berikutnya sampai mencapai kesuksesan. Jadi dari setiap langkah yang kita injak dan kegagalan itu, setiap kali kita mau melangkah ke depan pasti kita akan selalu merefleksikan diri kita sendiri gimana kita mau melangkah selanjutnya sampai akhirnya bisa menuju titik kesuksesan. Baik, saya sebagai MC Natania Nauli akan mengakhiri acara seminar ini. Semoga seminar ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Terima kasih.